Tiga kondisi di mana berbohong itu dibolehkan. Pertama, di saat kita melihat ataupun menyaksikan secara langsung, misalnya ada orang yang berbuat jahat atau ingin membunuh orang lain tanpa hak. Maka pada saat itu, ketika orang yang ingin dibunuh tadi lari dan bersembunyi, misalnya bersembunyi di belakang rumah kita ataupun sampai masuk ke dalam rumah kita, maka pada kondisi seperti itu boleh kita berbohong. Bahkan wajib hukumnya untuk berbohong kepada si pembunuh. Misalnya pembunuh bertanya kepada kita, bro, apakah kau lihat orang yang lewat sini ataupun bersembunyi di sekitaran sini? Maka ucapkan kepada dia, aku tidak melihat siapa-siapa pun dari tadi. Maka hal itu dibolehkan, bahkan wajib. Kedua, di saat kita menjadi juru damai, misalnya ada dua orang yang lagi berselisihan, yang lagi bertikai, yang lagi tidak berteguran, lagi memutuskan silaturahmi, maka kita boleh berbohong dengan ungkapan-ungkapan ataupun cerita-cerita yang kita buat sendiri, yang faktanya tidak ada diungkapkan ataupun diceritakan oleh kedua pihak. Misalnya si A dan si B nih yang lagi bermusuhan, kita hampiri si A dan kita bercerita dengan si A tentang kebaikan-kebaikan si B. Bahwasanya bro, orang yang kau musuhi ini, si B yang kau musuhi ini sebenarnya dia orang baik bro. Dia setiap kali bercerita denganku, datang menghampiriku, bercerita tentang kebaikan-kebaikanmu. Tidak pernah dia bercerita tentang keburukan-keburukanmu. Sebaliknya juga, dia menghampiri si B dan bercerita dengan si B tentang kebaikan si A. Bro, sebenarnya si A ini baik bro. Setiap kali dia bercerita denganku, dia bercerita tentang kebaikan-kebaikanmu. Tidak pernah dia bercerita tentang keburukanmu, apalagi membuka aibmu. Maka pada hal ini dibolehkan oleh para ulama. Ketiga, di saat ada seorang suami ataupun istri yang mengungkapkan yang tidak ada fakta di dalam diri keduanya. Misalnya si istri tidak memiliki wajah yang cantik, maka saking cintanya suami ini dia berbohong ya. Dan tidak pada faktanya dia mengungkapkan, wahai adikku, wahai sayang, engkau wanita yang paling cantik yang pernah aku lihat. Padahal istrinya tidak cantik. Begitu juga sebaliknya, ucapan istri ke suami, wahai suamiku, kau laki-laki yang paling ganteng, paling tampan. Padahal faktanya suaminya tidak tampan. Maka ungkapan seperti ini dibolehkan, tidak berdosa. Begitu juga dengan contoh yang lain, misalnya masakan istri kita misalnya tidak enak, maka boleh kita berbohong. Kita ungkapkan, enak sekali masakanmu nih, kalah masakan yang ada di restoran ataupun yang ada di hotel-hotel berbintang. Boleh, dibolehkan oleh para ulama. Inilah tiga kondisi di mana berbohong dibolehkan. Maka jika video ini, konten ini bermanfaat, silakan like, share dan komen untuk video berikutnya. Barakallahu fikum.